Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan Awal Rizky saya di dalam platform X atau Twitter kali ini akan membacakan 2 cuitan yang terkait dengan utang luar negeri Indonesia. Yang pertama baru saya tweet tadi pagi jam 10 tadi. Saya tulis di situ, utang luar negeri Indonesia era Jokowi meningkat 44,34%. Lebih rendah dari era SBY yang mencapai 107,64%. Namun pada era SBY yang meningkat pesat adalah utang luar negeri swasta, khusus utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia. Era SBY hanya naik 55,75%. Lebih rendah dari era Jokowi yang mencapai 75,80%. Nah, kalau dilihat, saya sajikan grafik sebagaimana biasanya, cuitan saya hampir selalu disertai dengan grafik yang saya olah dari sumber-sumber resmi ya, baik itu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, atau kementerian lembaga lainnya, BPS, ataupun laman seperti Bank Dunia dan IMF. Untuk kali ini saya bersumber dari data Bank Indonesia, cuma harus diolah karena publikasi Bank Indonesia dalam hal SUL nih ya, statistik utang luar negeri itu umumnya hanya untuk beberapa tahun. Nah, untuk data-data yang lebih lama itu dari sumber Bank Indonesia yang lain. Jadi dahulu sebelum reformasi, utang luar negeri pemerintah dan BI itu jadi satu ya, karena Bank Indonesia belum independen secara hukum ya. Ketika reformasi, kemudian harus menyetujui LOI dari IMF, kemudian ada Undang-Undang Bank Indonesia, maka tahun 1999 Bank Indonesia itu merupakan lembaga independen, jadi entitas tersendiri secara hukum. Nah, maka sejak itu ada data Bank Indonesia dan pemerintah sebagai utang luar negerinya. Nah, tetapi dua-duanya juga tetap ada data ditambahkan bisa. Karena itu saya supaya apel dengan apel, saya sambung tuh data Bank Indonesia dan pemerintah jadi satu. Sekaligus juga grafik ini memperlihatkan itu misalnya 2004 itu khusus utang luar negeri. Nah, utang luar negeri kan berarti ada 3 pihak itu. Pemerintah, Bank Indonesia, lalu swasta. Nah, kalau pemerintah dan Bank Indonesia disatukan, jadi pemerintah dan BI, yang satunya lagi adalah swasta. Nah, kalau dilihat pada akhir 2004, jadi saya anggap Pak SBY dilantik Oktober 2004, itu 141,27 miliar. Nah, ketika akhir 2014, itu menjadi 293,33 miliar. Jadi lebih dari 2 kali lipat, makanya tadi 107% naiknya. Nah, sementara pada era Presiden Jokowi itu dari mulainya berakhirnya SBY 293,33 miliar itu, nah, per Oktober data terkini itu 423,40 miliar. Jadi kenaikannya lebih sedikit ya, hanya 44,34%. Itu maksudnya dari kalimat di cuitan. Tetapi jika hanya utang pemerintah dan Bank Indonesia, justru era Jokowi ini naiknya lebih banyak. Kira gitu, ada tadi presentasi seperti yang saya tulis. Berarti pada waktu era SBY itu yang meningkat pesat itu utang luar negeri swasta. Ya, ini penting untuk kita pahami bahwa utang luar negeri dengan utang pemerintah itu beda. Ini yang paling sering netizen, saya berulang kali di kanal ini menjelaskan, di Twitter juga sering menjelaskan, tapi selalu saja suka confuse ya. Jadi nggak sama ya utang luar negeri dengan utang pemerintah. Utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari tadi utang luar negeri pemerintah, utang luar negeri Bank Indonesia, utang luar negeri swasta. Nah, utang pemerintah itu terdiri dari utang pemerintah yang merupakan utang luar negeri dan utang pemerintah yang merupakan utang dalam negeri. Jadi beda kan, beririsan tapi tidak sama. Nah, kembali ke tweet ini, saya ingin memperlihatkan saja bahwa kecenderungan
era Jokowi itu adalah peningkatan utang pemerintah dan utang Bank Indonesia. Utang swastanya landai, naiknya lebih landai. Di era SBY yang paling kencang, paling pesat peningkatannya adalah utang luar negeri swasta. Ya, semua plus minus. Ini hanya informasi saja, untuk analisis kita harus mencermati berbagai data lagi. Nah, ada beberapa komentar. Wah, ini saya tidak usah bacakan ya. Era segala sesuatunya dianggap baik-baik saja sejak era Jokowi. Ya, itu terserah netizen aja ya. Nah, tweet yang kedua, sebetulnya beberapa jam sebelumnya, kemarin ya, sehari sebelumnya, itu saya sudah menulis juga, posisi utang luar negeri Bank Indonesia melonjak pada Agustus 2021 dalam kurung utang ke IMF, maksudnya karena utang pada IMF. Lalu mulai Oktober 2023 karena penerbitan surat utang Bank Indonesia, antara lain sekuritas rupiah Bank Indonesia dengan sekuritas falas Bank Indonesia. Yang terutama sekali adalah SRBI yang dibeli asing. Jadi sekaligus saya ingin mengingatkan bahwa definisi utang luar negeri itu adalah bukan soal dia rupiah atau dolar atau yuan atau yen, tetapi adalah kepada siapa berutang. Kalau dia berupa surat berharga, siapa pemiliknya? Kalau pemilik surat berharga atau surat utang pemerintah itu atau surat utang Bank Indonesia itu adalah asing, dia utang luar negeri. Kalau dia dimiliki oleh domestik itu penduduk ya, mau itu perorangan, mau itu perusahaan maupun itu lembaga, itu disebut utang dalam negeri. Jadi utang luar negeri Bank Indonesia ini berarti utang Bank Indonesia kepada pihak luar negeri. Nah, pada kurun yang sama tuh maksudnya pada Agustus 2021 sampai dengan sekarang ini, itu utang luar negeri pemerintah justru sedikit menurun. Kaitkan dengan tweet yang sebelumnya tadi ya, ini menarik ini. Jadi pemerintah selama kurang lebih berapa itu kalau dari 2021 sampai 2021 sudah 3 tahun ya, sekitar 3 tahun lebih beberapa bulan, itu utang pemerintah, utang luar negeri maksudnya, itu sedikit menurun. Ya sebutlah stabil ya. Tetapi utang luar negeri Bank Indonesia melonjak seperti yang saya gambarkan di grafik ini. Tuh lihat. Dahulunya rata-rata utang Bank Indonesia itu di kisaran 3 miliar dolar ya plus minus. Nah, itu untuk keperluan operasi moneter sebenarnya. Jadi utang yang jangan samakan dengan utang kebutuhan cash flow, kebutuhan pembiayaan seperti pemerintah, bukan. Dia cash management saja karena membutuhkan operasi moneter. Itu nggak pernah, jarang lebih dari 3 miliar. Tetapi mulai Agustus 2021 langsung melonjak tuh menjadi kurang lebih 9,4 miliar. Mengapa? Karena pada bulan Agustus tersebut IMF itu bagi-bagi dipisah ya ke seluruh negara anggotanya termasuk Indonesia. Perolehannya sesuai dengan kuota itu saham di IMF. Nah, jadi dapat Indonesia sekitar berapa waktu itu? 6,2 miliar, tapi dapatnya berupa mata uang IMF ya, Special Drawing Rights, itu SDR. Nah, tapi kalau didolarkan pada waktu itu adalah kurang lebih 6,2. Nah, pada saat bersamaan pembukuannya, pada waktu itu banyak berita-berita yang agak simpang siur. Pemerintah sempat mengakui, BI sempat mengakui bahwa ini bukan utang. Tetapi ternyata kalau kita lihat dari catatan utang luar negeri Bank Indonesia, enggak utang ternyata. Nah, utang. Jadi maksudnya utang dalam pengertian balance ya, di bukunya IMF kita diberi, tapi sekaligus juga dianggap berutang, jadi nol ya. Jadi itu standby. Jadi Bank Indonesia menambah cadangan devisanya, tapi kita tercatat, Bank Indonesia dalam hal ini tercatat berutang kepada IMF sampai sekarang. Nah, itu nggak dipakai. Nah lalu itu stabil tuh sampai dengan Oktober 2023. Jadi 2 tahun stabil itu utang luar negeri Bank Indonesia tadi, dari kebiasaan 3 ditambah dengan jatah dari IMF tadi ya di kisaran 9 itu, naik turunnya itu lebih karena kurs. Nah tetapi mulai dari Oktober 2023 Bank Indonesia ini mengeluarkan surat utang jangka pendek sampai setahun. Ada yang setahun, ada yang kurang. Itu SRBI terutama, lalu ada juga
seperti sertifikat pas sebagai SPBI. Ada yang dibeli domestik, ada yang dibeli asing. Nah, yang dicatat di dalam sini adalah yang dibeli oleh asing. Jadi tercatat utang luar negeri Bank Indonesia melonjak kan itu, sehingga mencapai berapa itu? Sudah mencapai 27 miliar dolar selama beberapa bulan terakhir ini. Bandingkan dengan waktu 3 ya, 9 kali lipat. Bandingkan dengan ketika dapat utang dari IMF masih 3 kali lipat. Nah, inilah yang mengkompensasi. Wajar kan jika utang pemerintah luar negerinya landai, karena ternyata yang berutang adalah Bank Indonesia. Menariknya adalah underlying asset. Underlying itu ya semacam jaminan, tapi bukan jaminan untuk bayar-bayaran. Bahwa setiap kali Bank Indonesia mengeluarkan SRBI itu dia harus punya underlying asset SBN. Ya, kalau bahasa populernya jadinya bahasa awamnya ya si BI punya memberi utang kepada pemerintah dengan membeli SBN, lalu BI mengeluarkan surat utang, artinya berutang dengan orang yang memiliki SRBI itu. Nah, jadi ini soal manajemen Bank Indonesia saja dan pemerintah juga untuk memanage likuiditas keuangan. Tapi buat kita orang awam, maksudnya, itu kira-kira ya menarik ya ini ya. Apa sebab kenapa tidak SBN saja yang dijual kepada asing? Kenapa perlu SRBI? Nah, beberapa ini menjadi bahan diskusi, tentu tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Bank Indonesia. Tapi kalau saya pelajari satu, bunganya SRBI itu yieldnya lebih tinggi dari SBN. Jadi underlying SBN ini lebih tinggi. Jadi asing lebih tertarik sering. Tertarik karena misal saat ini ya, yang yield SBN 10 tahun itu 7,1, yang SRBI 1 tahun itu 7,3% ya buat yang punya. Nah, gitu kira-kira. Yang kedua juga berarti si SBN itu terjaga gitu loh, tidak liar, tidak terlalu volatile diperjualbelikan karena dijadikan dibeli oleh BI, jadi underlyingnya untuk mengeluarkan surat utang. Tapi kita tidak tahu ini sampai kapan. Nah, kemarin saya sudah membacakan berita tentang bahwa ada kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia untuk BI makin aktif ya sebenarnya. Tidak disebutkan makin aktif, tapi dengan rilis tersebut berarti makin aktif sebenarnya untuk membeli SBN di tahun 2025 nanti. Sebelumnya beredar berita dan juga beberapa komen akan membeli sekitar 150 triliun indikatifnya ya. Prakteknya nanti kita nggak tahu. Nah, berarti kalau pemerintah Bank Indonesia beli SBN ini menjadi underlying juga dia untuk mengencangi, untuk meningkatkan SRBI. Nah, ini yang mungkin akan bisa menimbulkan kompleksitas di masa mendatang. Sejauh ini memang dalam jangka pendek ini manageable. Manageable artinya dia membuat reda nilai tukar rupiah meskipun melemah tapi masih bisa ditahan. Kemudian pemerintah juga tidak kesulitan membayar utang. Karena kalau misalnya sulit, debt sweep dengan BI sulit. Jadi ketika ada SBN jatuh tempo ditukar, terutama yang dimiliki BI, dan BI punya banyak banget loh. 1/4, 25% dari SBN berdenominasi rupiah itu milik BI. Kalau ada yang jatuh tempo ditukar dengan SBN baru yang jatuh temponya lebih lama, sehingga kan tidak mengganggu cash flow pemerintah, jadi tidak mengganggu pembiayaan utang pemerintah. Tapi sampai kapan hal seperti ini? Karena dari sisi biaya tentu meningkat ya, karena semua kompleksitas begitu berbiaya. Dan dalam beberapa kesempatan saya dengan kawan saya satu lembaga ya, Bright Institute, Dr. Yanwariski, itu mengingatkan bahwa pola-pola seperti ini hanya lebih menguntungkan, bukan hanya ya, lebih menguntungkan mereka-mereka yang punya uang. Mereka itu ya mau mereka pribadi, mau mereka perusahaan atau atas nama apapun, kalangan itu yang diuntungkan dengan rate 7,3, bisa terbayang ya. Sementara kalau kalangan bawah mungkin tabungannya kurang dari 1 juta malah berkurang kan, semacam itu. Nah, mudah-mudahan, maaf ini saya bacakan ada komentar yang bagus dari Hai Teregan, Haye Targaryen. Agak susah nih Mas Haye ini namanya. Nah, balance sheet BI untuk SBN ini diumumkan rutin ya, ada datanya. Nah, ini agak kalau grafiknya bukan balance sheet BI untuk SBN ya. Kalau grafiknya itu adalah SRBI, bukan SRBI saja, semua utang luar negeri Bank Indonesia, tapi
1 tahun terakhir penyebab utamanya adalah SRBI. Nah, tetapi SRBI itu diterbitkan dengan underlying SBN, jadi terhubung. Nah, sehingga saya menjawab pertanyaannya HY ini lebih kepada soal data SBN, bukan grafik. Jadi data kepemilikan SBN domestik itu dipublikasi rutin, bahkan tiap hari kerja ya oleh Kementerian Keuangan. Bisa dilihat di lamannya di Direktorat Jenderal DJPPR ya, pengelolaan pembiayaan dan risiko itu. Nah, masing-masing kan fluktuasi tiap hari. Lalu ada data juga yang dikeluarkan tiap 2 minggu yang merupakan kayak prospektus buat investor. Itu sudah berupa tabel, berupa ini. Kalau yang tadi datanya Excel, jadi harus diolah. Ada ya itu. Nah, kalau dihubungkan dengan apa? Dengan yang grafik ini nih sebulan sekali kalau yang utang luar negeri. Ya mungkin bisa dilihat selisih. Kalau dia meningkat, mestinya di sini meningkat seperti itu. Tapi tidak semata-mata karena itu. Yang jelas sampai saat ini BI masih aktif di pasar sekunder untuk jual beli SBN. Komentar kedua ada dari Cucing yang namanya, bayar surat dong. Apa mau jadi subprime mortgage krisis pertama di Indonesia kalau sampai gagal cair? Ya bisa ada benarnya, tapi juga tidak pasti begitu. Bahwa prosedur di industri keuangan, utang surat bayar surat itu sudah berlangsung. Memang itu bagian dari mekanisme keuangan. Nah, begitu juga dengan subprime mortgage krisis itu kan sebelumnya tidak krisis. Itu lazim, tapi ketika dia menggumpal sampai lalu gagal bayar, baru dia krisis. Nah, jadi saya menjawab, resiko itu ada. Nah, BI dan pemerintah menilai posisi saat ini dari berbagai rilisnya, bahkan rilis yang kemarin, itu manageable. Dan dikatakan juga bahwa tindakan Bank Indonesia maupun pemerintah itu pro market. Jadi sesuai dengan market lah, dengan pasar. Jadi nggak jauh-jauh dari pasar. Nah, tidak mau mengganggu pasar. Nah, tapi menurut saya sendiri, itu batas porsi aman sudah disentuh, tapi ini tidak terkait dengan grafik di atas, tapi terkait dengan kepemilikan Bank Indonesia atas SBN domestik yang sudah mencapai 25%. Mudah-mudahan bisa dibayangkan ya. Jadi kira-kira 6 ribuan lebih triliun surat utang pemerintah yang berdenomisi rupiah itu, seperempatnya adalah dipegang oleh Bank Indonesia. Jadi ini kan kompleksitasnya agak tinggi. Dahulunya selalu di bawah, malah di bawah 7% ya, 5%-an aja, bahkan sempat kurang. Nah, kira-kira gitu. Nah, tapi ya tinggal para pemirsa bisa menilai lah. Kalau pemerintah dan Bank Indonesia katakan aman dan manageable, maksudnya bisa di-manage. Saya sudah mulai khawatir. Nah, ini juga menjawab beberapa komentar netizen yang kadang-kadang, oh utang kan gampang. Kita nyetak uang saja Bank Indonesia, biar bisa bayar utangnya. Nah, secara teknis sudah dilakukan, meskipun tidak untuk melunasi seluruhnya. Buktinya seperempat dipegang Bank Indonesia. Itu sama dengan, secara teknis itu sudah bagian dari menambah percetakan uang yang beredar ya. Transaksi Bank Indonesia dengan pemerintah ini sudah sangat mempengaruhi uang yang beredar. Mudah-mudahan Twitter saya ini bermanfaat untuk jadi bahan pelajaran buat para pemirsa.